Sudah. Aman. Yo guys, welcome back to channel. Yo guys, kembali lagi bersama saya Ito Kaman di channel YouTube yang pada konten kali ini kita mau review makanan tradisional dari NTT. Mungkin di luar NTT juga ada yang makan makanan tradisional ini, tapi ya paling tidak makanan tradisional ini sangat populer di NTT. Kamu lu jangan lupa berjawab. Bukan Jawa saya. Sangat populer. Biasa sih. Sangat populer di NTT. Makanan apa yang kami mau review guys? Oke, ini adalah makan siri dan pinang, siri pinang. Apa namanya? Apa bahasa Indonesia siri pinangnya? Makan siri pinang. Tidak ada istilahnya. Tidak tahu. Pokoknya makan sirip pinang. Mungkin ada, tapi karena kita tidak tahu persetan. Yang penting yang kita mau review sekarang adalah ada siri, ada pinang, dan ada kapur siri. Ini daun siri. Daun siri ini ada dua. Siri ini ada dua. Satu yang berbentuk daun dan satu yang berbentuk buah. Buahnya itu berbentuk batangnya. Terus ini ada pinang. Nah, pinang ini yang sudah dikeringkan. Ada dua jenis juga. Satunya yang masih muda, masih mentah, dan ini yang sudah dikeringkan. Nah, gitu. Yang sudah dikeringkan ini biasanya keras. Terus yang ini kapur. Kapur ini ada dua juga jenisnya. Ada yang kental, kenyal. Dan yang ini yang kita pakai sekarang ini yang bubuk. Yang bubuk, yang seperti Sabu. debu. sabu. Tapi ini bukan sabu, bukan narkotika, tidak mengandung unsur-unsur narkotik. Unsur narkotik. Kita coba ya guys ya. Ini kita kehabisan bahan mau bikin konten guys. Makanya kita mau review makanan tradisional orang-orang NTT. Saya sambil chat ya. Sambil chat, silakan. Itu Anda punya urusan pribadi. Yang pertama, daun siri ini kita lipat. Kalau yang diputar, dijilat itu Oreo. Kalau yang ini kita dilipat, terus ditambah disisipkan dengan pinang. Wah, pinang. Bisa sisip, bisa tempel. Bisa sisip, bisa tempel. Tapi jangan pakai lakban atau lem perekat gitu, jangan. Kata sih kalau tidak kelihatan. Oh iya. Ulang. Ini. Utuh dilipat. Masih disegel. Tidak disegel. Dilipat. Ditempel dengan buah pinang yang sudah dikeringkan. Mau pinang mentah juga bisa. Kalau rasa tidak punya gigi pakai pinang mentah itu lebih lembut. Kalau yang ini sudah keras. Langsung ditaruh ke brankas. Ke mulut lah. Ke mulut. Kau sisa tidak. Anda terima ya. Oke, terus sendiri. Kata sih kalau kelihatan. Terus setelah daun siri dan buah pinang kita sudah taruh ke mulut, kita tambahkan dengan kapur siri. Jangan pakai kapur baros atau kapur tulis, jangan. Kapur siri ini khusus. Apalagi kapur ajaib. Jangan. Jual bisa langsung ke puskesmas. Kalau puskesmas rumah sakit tolak berarti peti mayat yang terima. Rip. Kurang itu nama. Ini rasanya kayak mantan. Sabar, saya ambil. rasa awal-awalnya itu guys, itu kayak apa ya? Kayak sedikit pedas dan panas-panas seperti kita lihat mantan pacar jalan dengan pacar barunya pas lewat di depan kita. Wow, pedas sekali guys. Pedis. Ini kita omongnya agak pelan karena tuan rumah sudah mau istirahat.
tidak punya studio dan kita bikin konten di ruang tamu. Tidak punya studio khusus untuk bikin konten YouTube. Bisa. Misalnya air pertama, kedua, ketiga, kalau Anda rasa masih pedes, dibuang. Tapi ada yang saya lihat pakai telan. Ya, itu air kedua, air ketiga. Kalau kita sudah merasa bahwa airnya sudah mulai Enak-enak itu. tidak terlalu pedas, tidak terlalu panas, bisa ditelan. Kalau air pertama, air kedua, dan ketiga itu kalau misalnya rasanya masih pedas dan panas, kalau kita telan itu bisa bikin kepala pusing, puyeng. Itu biar kita minum cas 19 atau obat-obat untuk Anti nyeri. Jadi itu seperti yang kita jelaskan pertama tadi tuh guys. Nah, sirih pinang, buah daun sirih itu ada dua. Yang pertama yang berbentuk daun, yang kedua berbentuk buah. Buahnya itu berbentuk batang. Yang ketiga kapur sirih. Kapur sirihnya itu ada yang kental kayak becek-becek begitu. Terus ada yang seperti sabu yang kayak debu, bubuk. Ini kayak saya mulai pusing ya. Saya sudah lupa. Bubuk. Kau bilang apa tadi? Debu. Makanya kalau ngomong debu ini saya bingung. Apa maksudnya ini? Paling kayak debu. Itu kalau menit-menit pertama itu guys, telinga kita mulai rasa panas. Tapi kalau seandainya kita sudah terbiasa, itu kita ketagihan, sama seperti kayak kita isap rokok. Ketagihan. Kalau di rokok dia mengandung kafein. Kalau di rokok dia mengandung kafein. Di kopi Kopi mengandung kafein apa? kopi yang mengandung kafein. Rokok nikotin. Tar. Dan tar. Itu yang membuat perokok dan penikmat Ketagihan. kopi itu ketagihan. Tapi kalau di sirih pinang kafein, nikotin, jadi apa? Nggak ada kan? Ada klorofil. Saat hijau daun. Hijau daun dari daun sirih. Itu yang membuat Anda ketagihan, guys. Jadi kalau Sudah kelihatan merah ya? sudah mulai. Wah. Nah, kalau Anda kunyah terus, airnya merah guys, airnya merah. Jangankan airnya, lidah Anda juga akan berubah warnanya menjadi merah. Tapi kalau seandainya Anda penikmat sirih pinang yang sudah terbiasa makan dan kunyah sirih pinang, itu bukan hanya lidah saja yang merah, tapi gigi juga. Merahnya itu merah marun, awalnya merah marun, tapi lama kelamaan jadi hitam marun. Ada hitam marun? Tidak ada. Kayak Kalau yang pertama, kedua, ketiga ditelan, apa yang merah menurut kau? dan telinga. Bukan. Mata. Oh ya, mata. Mabuk. Masih coklat. Belum. Masih coklat. Tidak jernih lagi. Ya. Ini airnya. Ini guys, rasanya kayak gimana? Aku udah kayak lupa nama sendiri guys. Rasanya wow banget guys. Kau bisa muntah. Kan orang biasanya kalau review makanan begitu. Ah. Aku udah sampai lupa nama sendiri guys. Udah nggak tahu ini aku ada di mana gitu. Padahal orang Manggarai. Ini terlalu enak guys. Padahal orang Manggarai. Orang timur. rakat. Pala rakat. Mau telan juga bisa guys. Sampai penuh. Dari itu guys, sirih pinang ini makanan tradisional masyarakat NTT ya. Tapi kalau seandainya Anda datang ke NTT, Anda bisa coba. Gitu. Tidak mengandung narkotika ya. Apa? Oh. Dia tidak ada kokain, kafein atau nikotin, tidak.
Ini makanan tradisional langsung dari alam, tidak mengandung bahan kimia juga. Tapi yang bahaya itu ininya, kapur sirinya. Kenapa dia? Kenapa dia? Kapur siri dia kan kalau kita makan kalau terlalu banyak Ya itu bisa bikin takarannya terlalu banyak bisa kayak apa? Bikin panas tuh. Iya, bikin panas dan lidah bisa melepuh. Nah, Bisa melepuh itu kayak seperti sariawan. Bisa muncul biji-biji di lidah. tapi kalau mereka sudah terbiasa tuh biar banyak mereka ambil tidak apa-apa. Iya. Tapi mereka tidak pernah coba dengan kapur tulis. Apalagi kapur barus. Kapur ajaib. Kapur ajaib tidak pernah. Kapur khusus kapur. Apa? Kapur siri. Kapur siri saya tidak tahu bahan dasarnya dari mana. Dari batu. Ada batu khususnya. Batu kapur. Oh, ya. Kalau daun sirih itu dari pohon. Iya kan. Jenis tumbuhan gitu. Ya. Kalau buah pinang itu dari pohon juga. Kalau kapur sirih ini dari batu kapur. Jadi orang NTT itu makan pohon, makan batu juga. Ya. Jadi di NTT kalau di NTT itu ada tukang batu, ada tukang kayu, ada juga tukang mabuk. Mungkin Masa ini macam mabuk. Ya, mabuk karena siri, karena sopi, bisa karena arak. Ya. Jadi itu guys. Mabuk karena cinta yang di sebelah. Dia barusan bisik. Dia sadar diri. Mau curhat dia. Nanti di konten di channel YouTube-nya dia. Dia juga punya channel YouTube guys. Namanya Roland Epifano. Nanti saya sertakan link di deskripsi. Jangan lupa subscribe. Saya punya channel. tapi saya punya subscriber lebih banyak dari dia sekarang. Berapa? 4,2. Kau punya berapa sekarang? Kurang sedikit mau genap 5.000. Baru sedikit. baru sedikit. Sama segala. Tapi ya saya sengaja rahasiakan berapa jumlah subscribernya saya supaya teman-teman saya jangan terlalu kepo, jangan terlalu iri dengan saya kalau misalnya saya punya subscriber lebih banyak. Padahal saya Iri. Bilang bos. Padahal saya punya subscriber sedikit tidak apa-apa, tapi puji Tuhan lah masih ada teman-teman yang mau nonton channel saya, konten-konten di channel YouTube saya. Terima kasih banyak. Tapi jangan lupa nonton juga channel YouTube teman saya yang ada di HP saya ini. Dia punya channel YouTube namanya Roland Epifano. Nanti saya sertakan link di deskripsi. Kontennya belum jelas. Bukan kontennya yang belum jelas. Ini kita sedang berproses. Ya, mengisi waktu luang. Ya. Kita mengisi waktu luang, jangan sampai luang yang mengisi waktunya kita. Itu yang paling penting. Jadi guys, ini kita kunyah. Tambah lagi kan? Airnya bisa ditelan. Terus masih banyak ya? Sampai habis sebentar. Cukup. Ini saya sudah mulai puyeng. Baru mulai makan sirih pinang lagi setelah beberapa tahun terakhir. Terus airnya bisa telan, tapi ampasnya ini bisa dibikin begini. Jangan taruh di bibir bagian atas, bisa di bibir bagian bawah juga bisa. Tapi kalau seandainya Anda bosan, jangan ditelan, langsung dibuang. Gimana yang telan? Enak juga kalau telan. Ya, tergantung selera. Tapi saya tidak suka kalau telan dia punya ampas. Yang penting yakin ya. Ampas itu kan kayak sampah dia. Sampah itu harus dibuang, jangan ditaruh dalam tubuh. Kayak mantan deh. Bawa mantan lagi. Ya. Itu tadi. Daun sirih ada 2, pinang ada 2. Terus kapur ada 2 jenis. Ya sama seperti telinga ada 2, hidung ada 2. Kapur, kapur ada jenis. Hati juga ada 2, satunya di kamu, satunya di aku, dan suatu saat kita akan menyatu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Goodbye. Tahu gimana? Yang penting ada konten.